Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa kelas 68 mata kuliah Administrasi Server STSI 4302 di sesi tutorial webinar atau TUWEB sesi keempat pada malam hari ini. Ya, sesi TUWEB kali ini merupakan sesi TUWEB terakhir di semester ini untuk mata kuliah ini. Sehingga diharapkan sebetulnya eh, mahasiswa dapat mengikuti dengan baik kegiatan tutorial webinar meskipun secara unsur penilaian tutorial webinar ini tidak masuk ke dalam unsur penilaian. Ya, ini mungkin sebagai laporan saja bahwa saat ini saya melaksanakan tutorial webinar seorang diri sebagai tutor tanpa dihadiri oleh mahasiswa satu orang pun dari kelas 68 mata kuliah Administrasi Server STSI 4302. Namun sesuai arahan dari Universitas Terbuka, pelaksanaan tutorial webinar meskipun tidak dihadiri langsung secara sinkron oleh mahasiswa, ini akan tetap saya lanjutkan untuk pelaksanaannya. Baik, untuk set ini saya akan share terkait dengan daftar presensi. Baik, untuk daftar presensi ini sudah terlihat. Dalam list ini untuk mahasiswa per jam 20.11 saat ini tidak ada mahasiswa yang satupun menghadiri kegiatan tutorial webinar malam hari ini, maka akan saya set status presensinya seluruhnya menjadi alpha atau absent sesuai keterangan di sini. Ketika nanti di pertengahan sesi ada yang bergabung, setelah ini maka akan saya masukkan ke dalam kategori late atau terlambat. Seperti itu. Ini saya simpan dulu supaya tidak lupa. Oke, selesai. Baik, untuk saat ini kita akan mempelajari materi yang aktif pada sesi 8 kali ini, yaitu kalau di modul e-learning adalah pembelajaran di aktivitas belajar 14 dan 15, atau ini sesi terakhir ya di tutorial online ini. Materinya ada di kolom materi inisiasi di halaman aktivitas belajar 14 dan aktivitas belajar 15. Ya, bagi yang nanti ingin mengikuti ya secara menyusul, silakan bisa melihat di materi inisiasi di aktivitas belajar 14 dan aktivitas belajar 15, atau juga bisa pelajari di buku atau ruang baca virtual Universitas Terbuka. Saya akan share dulu terkait dengan materi pertama pada malam hari ini, yaitu tentang data center. Oke, ini sudah terlihat juga. Ya, malam hari ini kita akan belajar nih sesi 8 ya, sesi terakhir, yaitu tentang data center dan juga virtualisasi server. Ya, materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang data center gitu ya. Pengertian data center secara bahasa sudah jelas ya. Data center, data itu ya data gitu ya. Dan center itu adalah pusat. Jadi data center secara bahasa itu artinya pusat data. Nah, pengertian secara lengkapnya, yaitu data center atau pusat data ini merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk penempatan kumpulan server atau sistem komputer dan juga sistem penyimpanan data atau storage yang mana keseluruhannya dikondisikan dengan sistem pengaturan daya listrik. Oh, share-nya putus ya. Sebentar. Nah, oke. Mohon maaf, tadi ada kendala. Saya lanjutkan dulu. Data center merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan kumpulan server
atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data atau storage, yang mana keseluruhannya ini dikondisikan dengan beberapa faktor utilitas seperti ada daya listrik, kemudian ada mekanisme pengaturan suhu, lalu sistem pencegah kebakaran, dan juga sistem pengamanan. Nah, ini secara general ya, secara luas, memang definisi data center atau pusat data ini juga dikemukakan dalam buku Standar Nasional Indonesia atau SNI 87991, di mana pusat data itu dalam SNI itu ada 3 macam ya, dia bisa gedung, ruangan khusus di dalam gedung, atau sekumpulan gedung. Nah, jadi ini ada 3 macam itu didefinisikan langsung dalam pengertian yang ditentukan oleh SNI, bahwa data center itu bentuknya bisa gedung, berarti satu gedung penuh itu difungsikan seluruhnya sebagai data center, atau ruangan khusus di dalam gedung. Nah, berarti ada satu gedung di mana di dalamnya itu ada ruangan khusus, berarti tidak semua yang ada di dalam gedung itu digunakan untuk data center. Dia hanya satu ruangan khusus saja, atau beberapa ruangan khusus. Atau yang ketiga adalah sekumpulan gedung. Nah, kalau sekumpulan gedung berarti kalau tadi kan hanya gedung saja, nah ini sekumpulan gedung berarti gedungnya ini lebih dari satu. Jadi data center ini bentuknya bisa satu gedung, bisa satu ruangan atau beberapa ruangan di dalam gedung tertentu, atau justru sekumpulan gedung gitu ya. Jadi berbagai macam bentuknya gitu ya, tergantung dengan kebutuhan. Di mana dia digunakan untuk penempatan sistem elektronik serta komponen terkait. Nah, bisa macam-macam tadi ya, seperti untuk penyimpanan data, untuk komunikasi komunikasi data yang didukung oleh sarana infrastruktur yang menjamin operasional dari data center itu sendiri. Apa saja sih spesifikasi teknis ya atau spek-tek yang disyaratkan dalam pembuatan suatu data center atau pusat data? Itu di sini didefinisikan ada 7 spesifikasi yang harus ada. Yang pertama yaitu spesifikasi gedung. Ini sudah jelas apakah gedung secara syarat bangunan dia memenuhi untuk nantinya dibangun atau dibuat menjadi sebuah data center atau pusat data. Kemudian spesifikasi dari sistem kelistrikan, apakah secara supply listrik, kemudian daya yang diberikan, atau juga dengan redundansi gitu ya, backup plan dari listrik ini memadai atau tidak gitu. Kemudian juga ada sistem pendinginan. Nah, ini penting, data center pasti nantinya kan berisi beberapa server atau peralatan elektronik atau komunikasi data lainnya. Dia harus memiliki sistem pendinginan yang baik dan juga tidak boleh terputus. Jadi ada standar suhu yang ditetapkan di sana. Kemudian ini yang utama ya, itu yaitu sistem jaringan data. Sebetulnya sebuah data center itu nggak wajib sih ada jaringan data. Jadi dia bisa saja sifatnya terisolasi. Tetapi jaringan data ini memungkinkan jika suatu saat butuh untuk transaksi pertukaran data antara satu layanan dengan layanan yang lainnya di luar data center, maka jaringan data inilah yang menghubungkan antara server yang ada di dalam data center dengan dunia luar. Kemudian yang kelima adalah spesifikasi sistem kebakaran. Ini jelas ya, dikarenakan dalamnya semua elektronik berkaitan dengan listrik, air conditioning ya untuk pengaturan suhu, fire suppression untuk terkait dengan kebakaran. Ini juga wajib ada karena yang namanya barang-barang elektronika itu rentan terhadap gangguan kelistrikan. Dan biasanya identiknya gangguan kelistrikan itu pasti dengan kebakaran. Begitupun juga dengan unsur-unsur lainnya yang mungkin bisa jadi menyebabkan kebakaran, sehingga spesifikasi sistem kebakaran ini juga perlu untuk dibuatkan perencanaannya. Kemudian yang keenam adalah sistem monitoring lingkungan. Nah, jadi perlu diperhatikan secara detail apakah keberadaan data center ini juga berpengaruh terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar pusat data atau data center ini gitu ya. Seperti itu. Lalu berikutnya juga ada spesifikasi sistem keamanan fisik. Kalau keamanan fisik itu jelas ya, apakah kita ketika menempatkan perangkat di sana itu perangkat kita aman dari pihak-pihak yang memang tidak berkepentingan terhadap perangkat kita. Jadi apakah pengamanannya berlapis, terus apakah secara fisik memang tidak mudah orang untuk masuk ke sana. Terus kalau memang ada orang yang di dalam, apakah
semua orang bisa masuk untuk ke tiap ruangan-ruangan data center atau tiap-tiap perangkat yang ada di sana, atau tetap dibatasi gitu. Seperti itu. Nah, ini juga ada definisi dari TIA ya, dari Telecommunication Industry Association dalam TIA 942 didefinisikan bahwa sebuah pusat data atau data center ini merupakan bangunan atau bagian dari bangunan gitu ya. Nah, ini juga sama mirip-mirip dengan yang definisi tadi. Kalau di TIA itu dia mendefinisikannya bangunan atau bagian dari bangunan. Nah, berarti bangunan itu kan bisa seluruh bangunan itu memang dijadikan data center atau hanya bagian-bagian tertentu saja dari suatu bangunan tersebut yang difungsikan atau memiliki fungsi utama sebagai data center. Nah, data center itu isinya apa? Nah, dia didefinisikan di sini adalah ruang komputer beserta area pendukungnya. Nah, data center ini juga didefinisikan oleh TIA harus memiliki fungsi untuk memusatkan seluruh sumber daya IT ya, teknologi informasi, kemudian ada juga untuk pengelolaan sistem jaringan, kemudian fasilitasi kebutuhan bisnis berbasis elektronik gitu. Nah, ini perlu digarisbawahi terkait dengan kebutuhan bisnis berbasis elektronik. Jadi data center ini tidak melulu isinya itu ya apa ya, hardware mungkin ya, server gitu ya. Tapi juga ada di sana kepentingan-kepentingan yang kaitannya dengan bisnis, tapi dia basisnya memang elektronik gitu. Jadi bisa jadi isinya ya tidak melulu berbau teknis, tapi bisa jadi ada hal-hal terkait dengan bisnis. Namun karena basisnya elektronik, dia tetap memerlukan sebuah server. Nah, itulah makanya apapun isinya, selama dia terkandung di dalam sebuah komputer atau sebuah server, dan dia ingin ditempatkan di dalam data center, yaitu memang tempatnya data center itu untuk yang seperti itu juga gitu. Nah, oke. Dalam data center, implementasi data center itu kita memiliki istilah namanya tier ya. Tier atau kalau di bahasa Indonesia itu bisa klasterisasi atau bisa kategori gitu ya. Jadi dia ada beberapa tier. Kalau di data center itu kita memiliki 4 tier. Nah, atau 4 kategori atau 4 klasterisasi. Apa sih yang membedakan tiap-tiap tier dari sebuah data center? Itu macam-macam ya, bisa jadi dari tingkat ketersediaan layanan, apakah mumpuni atau tidak gitu ya. Dari toleransi downtime-nya seperti apa. Kemudian keamanan bangunannya juga, apakah keamanannya maksimum security kah atau medium security atau minimum security, kita nggak tahu ya gitu. Nah, ini kita bisa nanti pelajari bersama-sama, kita belajar bersama untuk tiap-tiap tiernya gitu ya, atau kategorisasi atau klasterisasi dari sebuah data center. Yang pertama yaitu tier 1 atau basic. Nah, ini namanya juga tier 1, berarti dia level lah kita bisa bilang gitu ya, tingkatan lah gitu ya. Nah, tier 1 atau basic ini dia memiliki ketentuan atau kriteria di mana untuk ketersediaan layanan gitu ya, SLA-nya atau Service Level Agreement-nya harus di atas 99,671% gitu ya. Dari tergantung sih memang ini SLA-nya apakah dibuat per hari kah atau per bulan kah atau per tahun. Eh, tapi yang pasti dalam durasi yang ditentukan, bisa bulanan bisa tahunan, itu secara ketersediaan layanan itu tidak boleh apa namanya, kurang dari 99,671%. Ini kalau kita selisihkan dari 100% berarti toleransi layanan tersebut tidak tersedia di data center tier 1 itu hanya berarti berapa nih? 100 kurangi 99,671 berarti 0,329. Nah, berarti anggaplah misalkan SLA itu ditentukan tahunan. Berarti dalam setahun, dalam 365 hari, itu toleransi sebuah layanan di dalam data center tier 1 untuk boleh mati ya, dalam tanda kutip boleh mati, itu hanya 0,329% dari 365 hari. Nah, itu persisnya berapa silakan bisa dihitung sendiri gitu ya. Karakteristiknya seperti apa terkait data center yang cluster 1 ini atau tier 1 ini? Nah, yang pertama, dia secara kerentanan gangguan itu masih rentan. Jadi gangguan itu bisa macam-macam ya. Jadi di sini ada definisi gangguan itu direncanakan
dan tidak direncanakan. Berarti apa ya? Contohnya mungkin kayak maintenance ya. Kalau kayak gangguan tuh mungkin ada pemeliharaan dan lain-lain. Bisa itu sifatnya preventif atau korektif gitu ya. Kalau preventif pencegahan, kalau korektif berarti ada yang dibetulkan. Nah, layanannya itu ketika data center ini ada gangguan, baik itu maintenance atau gangguan-gangguan yang direncanakan, itu masih rentan gitu untuk ada mati lah ibaratnya layanannya. Yang direncanakan saja mati, apalagi yang tidak direncanakan gitu kan. Jadi dia makanya rentan terhadap gangguan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki jalur tunggal untuk melakukan distribusi daya dan pendinginan. Nah, jadi untuk daya itu berarti oh ya sudah kita pahami listrik lah gitu ya. Daya itu listrik berarti untuk skema suplai daya dan pendinginan itu dia jalurnya tunggal, berarti ya suplainya hanya satu saja sumbernya, baik itu listrik ataupun pendinginan, dan dia tidak memiliki komponen redundant. Redundant tuh kayak backupnya lah gitu. Jadi ya udah satu aja itu, kalau itu mati ya udah selesai sudah gitu. Nah itu karakteristik dari data center tier 1 itu berarti jalurnya tunggal ya udah. Nggak ada lagi backup, nggak ada lagi apa-apa ya satu saja itu gitu. Nah, kemudian dia ada ini yang ketiga, tersedia atau tidak tersedia. Tiga hal, yaitu raised floor, UPS, atau generator. Tersedia atau tidak tersedia. Jadi ya boleh ada, boleh enggak gitu ya. Nah, ada tiga hal nih yang disyaratkan, raised floor, UPS, dan generator. Kalau UPS dan generator ini mungkin kaitannya lebih ke kelistrikan ya. Jadi ya UPS panjangannya itu uninterrupted power supply. Berarti power supply yang dimana dia dibekali oleh sebuah baterai atau beberapa baterai, dimana ketika suplai listrik yang masuk ke UPS itu mati, nah dia memiliki baterai cadangan yang bisa hidup tergantung dari kapasitas baterainya dan juga beban yang ditanggung oleh UPS tersebut. Ketika misalkan contoh kita punya server 4 misalkan terhubung dalam satu UPS yang sama gitu ya. Nah, dan UPS ini memiliki kapasitas baterai tertentu. Nah, ketika suplai listrik ini mati, maka nanti UPS akan menyesuaikan, mengkalkulasi antara beban yang digunakan untuk menopang hidupnya 4 server ini dengan kapasitas baterainya dia. Kemudian nanti dia menghitung berapa masa baterainya dia bertahan untuk sampai nanti akhirnya habis dan mati. Nah, itu pentingnya penggunaan UPS ya gitu. Itu seperti itu. Jadi tersedia atau tidak tersedia gitu ya. Kalau generator ya kita udah jelas kayak genset ya. Kalau generator tuh jadi apakah dia memiliki apa namanya pembangkit daya sendiri atau backup ketika terjadi kendala kelistrikan. Nah, ini ada satu spesifikasi yang mungkin kita baru dengar ya kalau orang yang mungkin tidak berkecimpung di IT itu istilahnya namanya race floor. Nah, jadi race floor ini adalah sebuah apa ya modifikasi dari lantai sebuah gedung. Biasanya memang spesifik untuk data center atau pusat-pusat lainnya data, bisa pusat data, bisa pusat perangkat lainnya yang memang dia dimodifikasi dengan cara ditinggikan. Misalkan dari pintu itu kita ya udah pintu dengan lantai sejajar lah gitu ya. Nah, tapi dengan adanya raised floor ini kita ditinggikan dengan bahan tertentu. Biasanya sih tingginya sekitar 50 sampai 75 cm tergantung dengan kebutuhan. Yang mana di bawahnya ini digunakan untuk jalur listrik, jalur komunikasi data, atau justru juga jalur pendinginan gitu ya. Jadi dia jalur itu nggak yang apa ya amburadul dari atas gitu ya, tapi dia rest floor tuh berarti dia segala semacam instalasinya itu berada di bawah dari rack server atau di bawah dari data centernya. Kayak gitu. Itu untuk terkait rest floor. Nanti teman-teman juga bisa mencari ya rest floor itu seperti apa. Nah, kemudian di poin D itu adalah toleransi downtime atau waktu ya downtime waktu untuk mati gitu ya. Jadi dia ada toleransinya dalam setahun itu hanya boleh mati selama 28,8 jam. Itu dalam setahun ya. Berarti kalau kita anggaplah rata-ratakan ya 1 tahun 12 bulan, berarti kalau dirata-ratakan dalam 1 bulan itu
tidak boleh mati lebih dari 28 dibagi 12, berarti sekitar 2,5 jam lah. Dalam 1 bulan itu tidak boleh mati lebih dari sekitar 2,5 jam. Itu kalau mau di breakdown lagi per hari itu berarti lebih kecil lagi ya. Satu bulannya aja kan anggapan 30 hari, berarti 2,5 jam dibagi 30 gitu ya. Berarti sekitar 0,8 jam. Berapa tuh 0,8 jam ya? Nah, kita 48 menit lah gitu ya, 45 menit. Berarti dalam 1 hari tidak boleh mati lebih dari 45 menit berarti ya, kalau saya tidak salah hitung gitu. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Dia ada toleransi downtime yang kalau diakumulasikan dalam setahun tidak boleh lebih dari 28,8 jam. Atau 28 jam lah biar kita gampang hitungnya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk melakukan pemeliharaan sistem atau infrastruktur itu harus dimatikan secara keseluruhan. Nah, jadi karena dia memang basic banget, tier 1 lah gitu ya. Jadi kalau ada teknisi yang ingin melakukan pemeliharaan nih, maintenance, ya mau nggak mau semua layanan harus mati gitu. Siapapun punya siapapun perangkat-perangkat yang ada di situ gitu. Karena memang nggak ada lagi jalur listrik, nggak ada lagi jalur pendinginan, ya udah ketika teknisinya mau benerin, mau nggak mau layanan yang ada di situ harus dimatikan. Itu terkait dengan tier 1. Oke, selamat datang Mas Alfa Adi. Suara saya terdengar? Halo? Halo Pak, maaf siapa? Dengar Pak, dengar Pak. Sambil nyimak Pak. Oke, siap. Ini sambil kerja ya, Mas Alfa? Mas Alfa mau Mas Adi? Sambil ada di rumah sih, tapi ada biasa ada kerucil-kerucil Pak. Oh ya, siap, siap. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, yang penting menyimak karena Mas Alfa Adi ini ya mahasiswa pertama sebenarnya yang masuk, belum ada lagi. Oh Saya iya dari nggak Pak, tadi ya nggak apa-apa yang jalan penting sendiri ada. gitu, nggak Yang apa-apa. penting saya juga menyimak pembelajaran di server sih, emang lebih ke sini sih juga dari kerjaan juga ada jalur-jalur ke sini juga sih Pak. Oke, oke, baik, baik. Mungkin bisa sambil mengikuti aja ya, Mas Alfa Adi ya. Ya, saya mengikuti saya Pak sambil nyimak, sambil pantau terus di layar HP ini. Sama Siap, itu siap, Pak, saya Pak. juga udah maaf, jadi saya udah ngumpulin tugas 3, tapi kalau misalnya memang ada salah ya saya mohon maaf, soalnya emang agak susah sih yang di SB no login itu Pak, agak error. Saya coba-coba. Oke, oke. Nanti mohon Jadi saya periksa ya dulu ya nanti ya. boleh nanti saya kalian periksa Pak ya. Nanti kalau misalnya ada perbaikan ya infokan aja, kalau saya ada waktu saya perbaiki, kalau nggak ada ya mohon dimaafkan aja Pak. Siap, siap. Nanti pokoknya saya pasti kasih review sih kalau sudah saya periksa, nanti saya infokan. Ya, ya Pak, di copy Pak. Ya saya Siap. sambil Saya, nyimak Pak. Lanjut aja Pak. ya, oke. Saya Saya juga ini lanjutkan dulu ya. materinya lumayan bagus ini Pak. Saya data center ini kita juga di kantor juga sama sih, ada sih data center gitu ini. Oke, siap, siap. Berarti ini kita lanjutkan dulu aja ya. Ya Pak. Oke, Aman. siap. Oke, ke berikutnya untuk tier 2. Nah, jadi dalam data center ini tadi ada tier 1 yaitu basic dengan tadi karakteristiknya seperti apa. Nah, sekarang yang kedua yaitu tier 2. Nah, dia apa ini ada istilahnya redundant components ya. Jadi untuk tier 2 ini ketersediaan layanan yang harus ada di data center itu yaitu di atas 99,741%. Jadi ya toleransinya berarti dalam 1 tahun, berarti karena tadi didefinisikan toleransi downtime dalam setahun, berarti untuk availability atau ketersediaan layanan yang didefinisikan di sini 99,741% ini berarti toleransi downtime-nya dalam setahun itu tinggal kita kurangkan saja, berarti sekitar 0,259 ya. Itu lebih sempit lagi dibanding yang tadi. Tadi masih ada jarak berapa ya kalau yang tadi saya agak lupa. Eh, Nah, kalau yang tadi itu 99,671, yang sekarang 99,741. Jadi meskipun mungkin secara presentasi tipis ya, tapi untuk terkait SLA atau Service Level Agreement itu
selisih yang cukup jauh sebetulnya gitu ya, seperti itu. Nah, untuk tier 2 ini, data center tier 2 ini dia memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu kalau tadi yang basic kan rentannya rentan gitu ya, yang terencana aja rentan apalagi yang tidak terencana. Nah, kalau untuk yang tier 2 ini secara tingkatan kerentanan itu lebih apa ya, lebih andal lah ya, lebih andal dibanding yang basic tadi gitu. Jadi ini bahasanya gimana nih? Tingkat kerentanan yang lebih tidak rentan gitu ya. Jadi baik itu kegiatan atau gangguan ya, aktivitas yang terencana ataupun yang tidak terencana, dia memang masih rentan, masih apa namanya vulnerable, tetapi tidak separah yang basic gitu ya. Dia masih rada ya masih agak mending lah gitu ya. Kemudian yang poin kedua ini dia untuk distribusi daya dan juga untuk pendinginannya itu dia jalur supply-nya tetap tunggal, tapi dia tersedia komponen redundant atau komponen yang bisa menopang kalau sewaktu-waktu terjadi kendala. Nah, ini N+1 berarti kalau misalkan jalurnya ini tunggal, karena jalurnya tunggal ya, sudah jelas berarti N-nya itu adalah 1. Nah, ketika misalkan jalurnya tunggal berarti N-nya adalah 1, berarti komponen redundantnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi komponen redundant yang dimiliki oleh data center tier 2 terkait dengan daya dan pendinginan, kalau jalurnya tunggal 1, nah komponen redundantnya itu ada 2. Seperti itu. Kemudian terkait dengan aksesoris atau kelengkapan persediaan data center, itu rest floor-nya dia sudah pasti ada ya untuk menunjang tadi instalasi listrik, instalasi komunikasi data, kemudian juga untuk instalasi pendinginan itu rest floor-nya sudah ada. Kemudian untuk UPS juga ada dan UPS atau generator ada ya. Jadi manapun yang dipilih skemanya untuk menopang apabila terjadi power loss atau daya listriknya itu putus gitu. Nah, keempat yaitu toleransi downtime dalam setahun itu hanya 22 jam. Kalau tadi kan yang basic itu toleransi downtime-nya hanya 28 jam. Itu pun hanya gitu ya. Nah, ini dia lebih sempit lagi. Toleransi downtime-nya itu dalam setahun untuk data center tier 2 itu hanya 22 jam. Berarti kalau kita bagi ke dalam rata-rata per bulan lah gitu ya. Berarti 22 dibagi 12 itu sekitar berapa ya tuh 22 dibagi 12 ya sekitar 1,5 sampai 2 jam saja gitu ya rata-rata per bulannya. Kalau di breakdown lagi per hari oh itu lebih sempit lagi gitu. Nah, kemudian yang kelima, untuk melakukan pemeliharaan terkait utamanya sih biasanya jalur listrik, jalur komunikasi data atau jalur pendinginan. Nah, dia masih harus adanya penghentian proses. Nah, penghentian proses ini memang kalau yang tadi yang basic itu kan dia benar-benar harus mati total semua. Tapi kalau untuk di tier 2 ini kalaupun ada layanan yang mati itu tidak menghentikan seluruh proses yang ada di layanan itu, tapi dia hanya menghentikan proses-proses tertentu saja. Gitu. Ada gangguan terhadap pelayanan tentu ada, tetapi dia tidak 100% layanannya itu sampai mati semua gitu, seperti itu. Itu untuk yang tier 2. Kemudian ada tier 3. Nah, ini dia concurrently maintainable. Jadi eh, secara waktu yang bersamaan ya layanan bisa hidup tapi juga bisa dilakukan pemeliharaan. Nah, dia untuk tier 3 ini secara service availability-nya eh, SLA atau service level agreement dari ketersediaan layanan ini lebih tinggi lagi ya 99,982% atau toleransinya hanya 0,018%. Nah, ini sangat sempit ya itu, sangat sempit sekali. Nah, makanya layanannya juga harus dijaga. Tadinya tier 2 saja sudah sangat sempit, apalagi ini tier 3. Nah, karakteristiknya seperti apa? Yang pertama yaitu eh, memungkinkan aktivitas atau gangguan yang direncanakan itu tidak mengganggu dari hardware-nya.
Tapi kalau dia gangguannya itu apa ya, sudden sudden event ya, dia maksudnya kejadiannya itu tiba-tiba tidak terencana, dia masih ada gangguan gitu ya. Jadi kalau yang dia hanya maintenance berkala kan, kalau berkala biasanya direncanakan tuh. Nah, itu dia masih aman nih, layanan masih bisa jalan. Tapi kalau misalkan ada masalah yang memang di luar perencanaan, dia masih kerasa ada gangguan gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan jalur distribusi daya dan juga jalur distribusi pendinginan, dia sebenarnya secara jalur distribusinya memang banyak. Jadi ada dari arah sini, ada dari arah sana. Tapi secara yang aktif memang tetap hanya satu gitu. Jalurnya itu yang aktif menopang itu hanya satu. Jadi kalaupun ada jalur backup, misalkan PLN-nya jalurnya ada tiga, terus nanti dia bikin sound system apa namanya, air conditioningnya juga mungkin ada berapa banyak. Tapi yang diaktifkan pada saat layanan berjalan itu tetap hanya satu, sisanya hanya backup saja gitu. Jadi tetap tunggal jalurnya yang aktifnya, tapi jalur distribusinya untuk menopangnya sebenarnya sudah ready banyak gitu ya. Nah, terus dia juga memiliki komponen redundant atau backup untuk menopang jalannya layanan, itu masih sama, dia N+1. Jadi, tapi N+1 ini dihitungnya bukan dari jalur aktif, tetapi dari jalur distribusinya. Kalau seumpama misalkan jalur distribusinya ini 3 gitu ya. Nah, berarti dia untuk komponen redundantnya ya 3+1, berarti dia komponen redundantnya harus ada 4. Terus seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu sudah tersedia reservoir. Tadi reservoir juga sudah ada ya di tier 2. Kemudian, nah ini ada perbedaan yaitu kapasitas dan distribusi dari supply listrik ya. Ini distribusi power listrik double-double nih. Berarti ya distribusi listrik ya. Dan pendingin itu dia sudah capable, sudah memadai untuk membawa load atau beban di satu jalur sambil melakukan pemeliharaan di jalur lainnya. Jadi ketika misalkan ada kan mungkin jalur kelistrikan itu ada berbagai macam jalur. Nah, ketika misalkan terjadi pemeliharaan di salah satu jalur, itu dia masih memadai untuk beban listriknya dibawa di jalur yang lainnya gitu. Jadi ya itu tadi ya, karena adanya komponen redundant yang mendukung, sehingga ketika ada pemeliharaan itu masih ada jalur lain yang membackup gitu. Padahal di jalur yang utamanya bisa jadi sedang dilakukan maintenance atau pemeliharaan. Nah, ini menarik ya. Toleransi downtime dalam setahun hanya 1,6 jam. Ya, 1,6 jam itu berarti berapa ya? 6 kali 36 ya, anggaplah 1,5 jam sih sebenarnya ya. 1 jam 36 menit lah mungkin kalau 1,6 jam itu berarti ini dalam setahun ya. Berarti kalau misalkan kita bagi dalam sebulan, wah ini berapa nih, 1,6 dibagi 12 ya, ya sekitar berapa tuh berarti. Makin sempit lagi, malah nggak dalam hitungan jam ya, udah dalam hitungan menit dalam bulan ya, dalam 1 bulan. Apalagi kalau di breakdown rata-rata per hari ini jauh lebih sempit lagi gitu. Seperti itu untuk yang tier 3. Nah, ini adalah tier yang paling ultimate, yang paling tinggi, yaitu tier 4, di mana dia sudah fault tolerant, yang mana ya udah, jadi apapun kesalahannya, gangguannya ada di balik layarnya, itu layanan jalan aja terus gitu, nggak ada masalah gitu. Dia secara availability juga SLA-nya ini udah quadruple nine ya. Jadi ada istilah kalau dalam sebuah SLA atau sebuah layanan itu ini berapa nine gitu ya. Kalau dia double nine berarti 99%. Kalau triple nine berarti 99,9. Kalau quadruple berarti 99,99. Kalau 5 berarti ya 99,999. Jadi yang dilihat itu memang 99 berapa gitu ya. Kalau biasanya dalam sebuah SLA itu begitu. Nah, untuk yang availability tier 4 ini dia sempit sekali. 99,995. Berarti toleransinya hanya 0,005% dalam setahun untuk boleh mati gitu ya. Nah, ini lebih sempit lagi ya. Karakteristiknya seperti apa? Nah, untuk yang poin pertama, jadi, nah ini kaitannya dengan adanya gangguan atau aktivitas. Kalau dia terencana,
itu tidak mengganggu apa namanya critical load ya atau beban-beban yang memang dia itu penting untuk ada ya kritis, dan secara fungsi ya memang masih tetap jalan ketika ada hal-hal yang tidak diduga, yang tidak terencana gitu. Dengan memang ada remarknya, ada catatannya, memang kegiatan-kegiatan yang tidak terencana atau terencana ini memang dampaknya nggak begitu kritikal ke komponen-komponen yang memang menjadi penunjang utama dari berjalannya layanan gitu ya. Jadi dia tetap meskipun se-fault toleran apapun, tapi apa namanya dipastikan bahwa layanan-layanan ini sudah terjaga secara komponen-komponen dan juga fungsionalitasnya harus terus berjalan gitu ya, basicnya gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu, nah ini beda. Kalau yang tadi kan jalur distribusi untuk kelistrikan, pendinginan, dan lain-lain itu, meskipun jalur distribusinya ada banyak, tetapi kan yang aktif hanya satu nih kalau yang di tier 3 tadi. Nah, sedangkan yang tier 4 ini, dia jalur distribusinya beberapa dan bisa aktif secara bersamaan untuk saling menopang gitu ya. Mau itu power ya, daya ya maksudnya listrik, atau juga pendinginan gitu. Dan dia sudah dilengkapi komponen redundannya ini lebih kompleks lagi ya, 2 dikali N tambah 1. Berarti seumpama misalkan sebuah data center tier 4 ini memiliki 3 lah, anggap 3 jalur distribusi aktif. Berarti komponen redundannya itu harus ada 2 dikali 3 tambah 1, 3 tambah 1, 4. 2 dikali 4, 8. Berarti kalau jalur distribusinya ada 3, sekurang-kurangnya data center tier 4 harus memiliki 8 komponen redundant. Seperti itu. Kemudian ini respor udah jelas ya tersedia. Terus untuk kapasitas dan distribusi listrik, terus pendinginan, juga dia sudah bisa ya itu tadi ya fault tolerant. Jadi ketika satu jalur diperbaiki ya udah yang jalur lainnya udah bisa nge-backup gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini toleransi downtime dalam setahun 0,4 jam. Setahun. Wah, bayangkan ya 0,4 berarti 4/10 dikali 60 menit. Berarti dalam setahun hanya boleh mati itu selama 24 menit saja. Ya, dalam setahun loh ini, dalam setahun. Berarti 24 menit dalam setahun, kalau dirata-ratakan sebulan, 24 bagi 12, 2 menit. Berarti dalam sebulan nggak boleh mati lebih dari 2 menit. Bagaimana kalau dirata-ratakan lagi per hari? Ya udah 2/30 menit itu berapa itu ya? 2/30 menit berarti 4/60 menit. Dalam satu hari nggak boleh mati lebih dari 4 menit berarti. Wah, mantap ya. Jadi dia saking menjaga layanan itu tetap harus nyala, rata-rata per tahunnya aja nggak boleh lebih dari 24 menit gitu ya. Ini jadi kalau misalnya suatu saat mati ini, matinya 20 menit ya udah dia ngabisin hoki aja gitu. Jadi dalam setahun itu dia, setahun ke depan, tahun atau setahun berjalan itu dia nggak boleh lagi mati berikutnya lebih dari 4 menit gitu ya. Nah, udah kayak gitu. Jadi saking striknya untuk yang tier 4 ini terkait dengan availability. Nah, untuk melakukan perencanaan dan pembangunan data center itu dia ada semacam apa ya, kriteria lah gitu ya. Apa sih yang harus ada ketika kita itu pengen atau ingin membuat sebuah bangunan atau gedung data center gitu ya, atau ruangan data center. Nah, ini ada 5 aspek ya, yaitu ya availability tadi ya, ketersediaan, kemudian scalability-nya atau fleksibilitasnya, kemudian keamanannya gitu ya. Lalu juga ada terkait supply sumber dayanya seperti apa, baik itu listrik dan juga cooling sistemnya atau sistem pendinginannya. Dari sisi ketersediaan gimana? Ya, dia berarti harus bisa menjamin layanan yang nanti disediakan di situ oleh pengguna, atau kita bisa bilang istilahnya tenan ya, tenan dari data center ini, user dari data center ini. Nah, si pengguna apa namanya si vendor data center ini harus bisa memberikan jaminan baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan ada gangguan, dia harus punya SLA-nya tergantung dengan tier yang nanti akan dia bangun. Misalkan ketika saya ingin membangun data center itu pengen jadi tier 2, berarti kita harus memenuhi nanti di kemudian hari itu
bahwa layanan untuk availability-nya harus bisa menjamin tadi gitu ya 99, berapa persen itu. Yang hanya berapa ya 22 jam ya kalau nggak salah 22 jam gitu per tahun gitu toleransinya seperti itu. Kemudian dari segi scalability-nya, fleksibilitasnya, ya dia harus bisa menyesuaikan dengan pertumbuhan bisnis ya. Karena mau nggak mau meskipun kita bahasannya teknis gitu ya data center tuh gitu. Tapi tanpa dipungkiri yang namanya kita menyediakan data center juga adalah secara prinsip adalah layanan bisnis. Maka dari itu kita juga sebagai apa namanya penyedia layanan data center itu harus mempertimbangkan dari adaptasi atau perkembangan bisnis yang terjadi khususnya di bidang data center itu sendiri. Seperti itu. Ya, ada interupsi tadi? Halo? Kayaknya nggak ada ya. Kita lanjutkan saja. Oke, yang berikutnya yaitu terkait dengan keamanan. Nah, ini udah jelas ya kalau keamanan. Jadi kita pun mungkin kalau yang pekerjaannya berkecimpung dalam dunia teknologi informasi, kita sama-sama tahu bahwa harga perangkat, terutama server, apalagi dengan spesifikasi tinggi ya, storage besar, memori besar, prosesor trade-nya mungkin super tinggi gitu ya. Itu pasti secara harga pun tidak murah gitu. Server mungkin dengan kapasitas tertentu di tahun-tahun sekarang mungkin secara harga bisa di atas 200 atau 300 juta per unit gitu ya. Maka dari itu pengguna atau pemilik server selaku pemilik aset harus memiliki jaminan dari penyedia data center bahwa aset yang nanti mereka titipkan ke penyedia data center ini aman, kemudian juga dia harus punya pengamanan yang efektif gitu ya, baik itu secara fisik gitu ya, apakah pakai pintu, pengamanan berlapis, terus secara logiknya juga bagaimana gitu ya. Untuk masuk apa saja akses yang harus dimiliki, apa kartu akses kah atau apa namanya kalau user mungkin apa menunjukkan kartu identitas perusahaannya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini adalah sistem distribusi listrik. Ini juga harus bisa menopang ya peralatan elektronik yang nanti disimpan di data center. Yang namanya peralatan elektronik berarti membutuhkan daya yang super besar gitu ya. Nggak cukup kayak rumahan gitu cuman 900 watt atau 1300 watt itu biasanya nggak cukup. Satu unit server aja mungkin bisa di angka 300 watt gitu ya. Kalau disimpan di rumah yang mungkin daya PLN-nya 450 watt, itu kalau nyalain server sama nyalain setrikaan itu udah langsung mati gitu ya, ngetrip gitu. Nah itu nggak bisa, berarti dia harus memiliki daya listrik yang amat sangat besar untuk bisa menopang kehidupan sebuah data center gitu. Kemudian berikutnya adalah sistem pendingin atau cooling system juga dia harus sesuai standar. Jadi karena kita tahu perangkat-perangkat server ini rentan terhadap panas, maka cooling system yang dimiliki oleh sebuah penyedia layanan data center juga harus mumpuni gitu. Kalau mungkin yang sering ke data center gitu ya, itu ruangannya tuh udah kayak kulkas besar aja gitu. Jadi suhu yang bisa diterima ya dalam sebuah data center kalau sejauh saya sering ke data center itu kalau mungkin di AC split ya AC ruangan itu paling dingin hanya 16 derajat Celcius. Nah, biasanya di data center 16 derajat Celcius itu yang paling panas justru gitu. Dia harus lebih rendah dari itu. Makanya mungkin kalau yang sering ke data center tuh bekalnya biasanya jaket tebal gitu ya. Kaos kaki, pokoknya alat pelindung diri dari yang suhu rendah ekstrim gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi kita bahas terkait dengan karakteristik dari data center. Nah, sekarang kita ingin bahas terkait apa sih komponen-komponen yang ada di dalam data center gitu ya. Itu ada berbagai macam gitu ya. Nah, yang pertama adalah ini sudah jelas ya, tiada lain dan tiada bukan yaitu server gitu. Ya, data center memang disediakan untuk menyimpan server gitu ya, seperti itu.
Itu dia bisa isinya storage server atau file server, database server atau web server dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem penyimpanan data, tadi udah dibahas tadi ya storage, terus apa namanya ada perangkat jaringannya. Nah, ini jelas ya ini utama ya terkait dengan jaringan ini memang akses utama untuk bisa terhubung dengan dunia di luar data center. Kemudian juga ada sistem distribusi daya listrik yang memang harus mumpuni ya, harus kuat menopang peralatan-peralatan elektronik yang ada di dalam data center. Kemudian juga ada cooling sistemnya, dia harus sangat dingin ya, bisa menopang kehidupan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Kemudian juga udah jelas secara ruangan, terus supporting system dari apa namanya data center ini juga harus teruji ya. Eh, Perangkat-perangkatnya itu di rak-rak server itu juga rapi disimpannya gitu ya, tertata dan biasanya ada nomor-nomor petaknya gitu ya kalau rak server itu gitu. Nah, dia ada rest floor juga sebagai tadi yang sudah saya singgung di awal untuk akses jaringan data atau kelistrikan atau cooling sistemnya. Kemudian sudah jelas adalah sistem pengamanan baik itu fisik maupun logik. Kalau fisik kan seperti gembok atau apa namanya panel akses dan lain-lain. Kalau logik mungkin kayak CCTV, sensor dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam sebuah data center itu kita ada beberapa ruangan penunjang lah gitu ya, yang biasanya umumnya ada di sebuah data center. Nah, standar dari TIA nomor 492 ini mendefinisikan area-area yang sekurang-kurangnya gitu ya, mungkin ada di dalam data center. Yang pertama apa? Yang pertama ada telekomunikasi dan komunikasi data. Ini penting harus ada karena dia tentunya yang menunjang operasional dari yang punyanya data center gitu ya. Tapi dia secara posisinya biasanya nggak gabung dengan server, dia ada lagi ruangannya biasanya yang teknisi-teknisinya data center ngumpul tuh biasanya ada di ruang Telkomdat ini ya, telekomunikasi dan komunikasi data ini. Kemudian ada entrance room. Nah, ini dari judulnya juga apa entrance ya. Jadi ruang pertama, ruang masuk. Jadi ini adalah sebenarnya bukan berarti entrance room itu pintu masuk bukan, tapi entrance room ini apa ya? Dia kalau kita umum tahu di dunia data center itu mirip namanya meet me room ya. Jadi ruangan itu ruangan khusus yang memang dia menjadi penghubung antara infrastruktur yang ada di dalam data center ada di luar data center gitu. Nah, ini dia mendefinisikannya ruang demarkasi. Berarti ya jadi dia untuk menghubungkan antara infrastruktur dalam dengan interaksi interkoneksi dengan dunia luar itu adanya di entrance room ini atau di beberapa data center sering disebut istilah namanya MMR atau meet me room gitu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada MDA ya, Main Distribution Area. Dia ini posisinya ada di dalam ruang server, jadi dia isinya ya sistem perkabelan baik itu apa namanya untuk penunjang akses internet atau intranet juga bisa ya LAN, terus ada storage area network juga SAN ya, terus dia eh, bisa ada di dalam ruangan server atau ruangan yang bisa jadi terpisah tapi masih dalam data centernya gitu. Nah, tergantung tier atau skala dari data centernya itu sendiri. Semakin besar tiernya biasanya dia ada ruangan khusus sih. Kalau yang tier-tier bawah biasanya dia masih gabung gitu. Nah, kemudian ada HDA. HDA ini adalah horizontal distribution area. Dia apa namanya? Ada ruang khusus. Biasanya ini masih jaringan ya. Antara kabel yang apa yang menjadi apa ya kalau di sini apa nih istilahnya backbone ya backbone itu keluar berarti akses keluar ke jaringan utama dan juga dengan kabel-kabel horizontal. Kabel horizontal itu yang menghubungkan antar server di dalam satu ruang data center gitu seperti itu. Kemudian ada EDA atau Equipment Distribution Area. Nah, ini area-area yang isinya buat nyimpen rak ya, rak-rak server. Mungkin teman-teman kalau mungkin kalau yang tidak tahu bisa lihat Google ya, rak server itu seperti biasanya pintunya kayak tinggi,
setinggi sekitar 2 meter gitu ya. Nah, apa namanya, ruangan yang isinya ada beberapa rak-rak server itu biasanya umumnya disebut EDA atau Equipment Distribution Area. Nah, ada yang terakhir ini memang tidak apa namanya, tidak lazim ada, tapi ditentukan, didefinisikan dalam standar TIA, yaitu ZDA ya, atau Zone Distribution Area, yang mana ini adalah sebuah ruangan memang sebenarnya masih menunjang antara yang equipment tadi EDA dan HDA gitu ya. Jadi dia kalau misalkan butuh ruangan tambahan untuk menunjang keberadaan HDA dan EDA, itu ada istilah namanya zone distribution area. Jadi dia untuk kalau ruangan servernya itu cenderung luas, itu dia kalau supaya kita mudah untuk konfigurasi itu harus ada ZDA gitu, seperti itu. Nah, ini tadi kita bahas soal data center yang secara besar ya. Nah, ini ada contoh ya, yaitu MDC, Micro Data Center. Nah, dia secara arsitektur juga namanya mikro, bentuknya dia ya modular seperti ini. Dia bisa dibentuk dalam casing apapun. Kalau di sini yang kita lihat di gambar sebelah kanan itu kayaknya pengembangan dari kontainer truk gitu ya. Dia ya ini yang kayak gini kan namanya modular itu istilahnya gitu ya. Jadi bisa dipasang di situ, tapi suatu saat bisa juga diambil gitu atau diangkat gitu ya, dikeluarkan gitu. Dia secara bentuk juga ya mini seperti ini gitu. Mininya juga gede sebenarnya, tapi kalau dibanding dengan satu gedung data center kan ini kecil gitu ya. Emang dia bisa di setting mobile biasanya, dan untuk kapasitas komputasi yang tidak terlalu rumit atau tidak terlalu banyak gitu ya. Seperti itu. Dia juga apa bisa kecil juga, bahkan mungkin bisa jadi ini kan kalau di bagan atau di gambar itu ada 3 pintu ya. Bisa jadi kalau micro data center itu yang satu pintunya berarti sepertiganya dari kontainernya juga ada gitu. Jadi dia kayak kamar aja gitu data centernya. Itu dia disebutnya MDC, micro data center. Tapi tetap gitu ya, meskipun dia micro data center, tapi penunjang dari tadi ya untuk supply listrik, pendinginan dan lain-lain dia tetap harus sesuai dengan standar gitu, seperti itu. Nah, tadi kita bahas soal data center ya. Data center itu secara umum memang sering disingkat DC ya, DC. Gitu ya. Nah, kita punya nih apa namanya, kompatriot lah atau partner dari DC, yaitu namanya DRC, Disaster Recovery Center. Apa sih DRC ini? DRC ini kita bisa bilang kembaran dari data center gitu ya. Disaster Recovery Center atau DRC ini adalah, ya di sini didefinisikan adalah fasilitas cadangan. Namanya juga Disaster Recovery Center, berarti dia adalah pusat data yang digunakan untuk sarana pemulihan apabila terjadi sesuatu. Ya, disaster ini sebenarnya bisa disaster, natural disaster ya, bencana alam, atau non natural disaster gitu. Bencana non alam, atau kesalahan-kesalahan teknis, human error, itu juga kan masuknya ke non natural disaster gitu, seperti itu. Nah, jadi DRC ini digunakan apabila fungsi dari sebuah data center itu compromise, sudah tidak layak lagi untuk berjalan, sehingga butuh sarana atau tempat lain untuk menggantikan sementara, ya bisa sementara, bisa agak lama sih, sampai dengan layanan utamanya jalan. DRC ini yang membackup fungsi dari DC itu gitu. Nah, kalau misalkan kita mungkin tahu, misalkan kemarin ada masalah, misalkan server down di mana-mana. Nah, kalau misalkan penyedia layanannya tidak memiliki skema DRC, ya sudah, ketika data center utamanya compromise, putus layanannya, ya udah selesai sudah. Tapi kalau punya DRC, jadi tim-tim teknis sudah melakukan konfigurasi, apabila misalkan DC ini mati, dia sudah langsung membelokkan traffic lalu lintas jaringannya ke DRC. Seperti itu. Jadi ini bisa melakukan minimalisasi atau pencegahan atas hal-hal yang terjadinya atau mengakibatkan terhentinya layanan IT. Gitu ya, dia nanti ada plannya, ada DRP-nya, disaster recovery plan-nya seperti apa. Nanti apa namanya, skema replikasinya atau backup
restore-nya seperti apa antara data center dan disaster recovery center. Makanya sering disebut DRC ini adalah kembaran dari data center. Nah, ini ada beberapa prosedur ya, beberapa prosedur apa namanya recovery ya, pemulihan. Ini ada satu misalkan namanya RPO atau Recovery Point Objective, adalah waktu maksimal yang bisa ditoleransi kalau seumpama terjadi kehilangan data. Ini biasanya satuannya adalah waktu data. Waktu data kan kalau waktu bisa menit, bisa jam, bisa hari ya, atau bisa bulan. Nah, dia waktu data. Misalkan kita biasanya sih ini diimplementasikan untuk layanan-layanan IT yang memang transaksi datanya tinggi gitu ya. Nah, misalkan suatu perusahaan ini ada masalah nih, ada bencana gitu ya. Nah, kira-kira perusahaan ini tuh bisa menopang atau bisa mentoleransi terjadinya bencana itu, kehilangan data itu tuh durasinya berapa lama sebelum kejadian gitu ya. Nah, dalam perencanaan RPO ini, misalkan oke lah perusahaan ini mentoleransi kehilangan data itu eh, apa namanya, kalau di sini contohnya 6 jam data berarti ya. Berarti data yang tertransaksikan selama 6 jam gitu ya. Nah, berarti kan kita tetapkan perusahaan ini misalkan RPO-nya atau recovery point objektifnya adalah 6 jam data gitu. Berarti apa artinya? Nah, mekanisme backup yang dilakukan dalam sebuah database server atau data center ya gitu, apapun itu isinya, itu harus dilakukan backup setiap 6 jam dari data center ke DRC gitu. Jadi backup windownya, jarak antara backup ke backupnya itu adalah 6 jam. Kalau misalkan, aduh saya nggak bisa selama 6 jam data masih terlalu banyak, saya batasi misalkan jadi 1 jam data saja. Ya boleh, jadi RPO-nya ditetapkan selama 1 jam data. Nah, karena kritikal 1 jam data, berarti kita setiap jam harus melakukan backup. Seperti itu ya, apakah terlepas mekanismenya backupnya otomatis atau backupnya manual, pokoknya backup yang dilakukan itu harus sesuai dengan RPO yang ditetapkan, seperti itu. Nah, setelah itu baru ada kita masuk ke RTO. RTO ini bukan RTO, bukan request timeout ya, tapi recovery time objective. Nah, ini adalah apa ya, satuan waktu maksimal yang diperlukan dari suatu insiden itu mulai terjadi sampai si layanan ini tuh nyala lagi gitu ya. Nah, ini kalau ini sih satuannya waktu saja gitu ya. Jadi dia, kita batas toleransi itu yang dibutuhin kalau untuk recovery layanan, dari awal dia down, dinyatakan down sampai dengan dia harus nyala lagi tuh berapa gitu untuk recovernya. Nah, ini nanti ada kaitan dengan RPO yang tadi gitu ya. Nah, ketika misalkan contoh, di sini ada bagan, jika misalkan RTO-nya 1 jam, artinya layanannya harus sudah dapat diakses kembali 1 jam setelah dinyatakan ada insiden gitu ya. Karena begini, bisa jadi antara layanan itu waktu aktualnya mati dengan waktu dinyatakan insiden itu, waktu dinyatakan itu adalah gangguan, itu bisa jadi berbeda tergantung keputusan atau ya keputusan dari sistem administrator yang ada di lapangan. Misalkan bisa jadi matinya mungkin 6 jam yang lalu, tapi karena dengan berbagai macam penelusuran maka layanan itu ditaksir mungkin baru terjadi 5 jam yang lalu gitu ya, padahal matinya udah 6 jam yang lalu. Berarti mulai dinyatakan insiden itu terjadi adalah 5 jam yang lalu gitu. Nah, kalau misalkan RTO ini berarti kita memproyeksikan jika suatu gangguan itu terjadi, maka kita bisa menjamin layanan itu kembali nyala dalam waktu berapa lama gitu. Nah, berarti misalkan ketika di insiden dinyatakan misalkan RTO ini 6 jam misalkan. Ketika sistem administrator menyadari bahwa insiden terjadi 5 jam yang lalu, berarti dia hanya punya sisa waktu 1 jam untuk bisa mengembalikan layanan pulih seperti semula. Makanya memang perlu
penting sekali peran-peran administrator ya dalam hal monitoring layanan itu penting sekali. Kenapa? Karena semakin dini gangguan itu terdeteksi, maka waktu yang digunakan untuk proses maintenance dan recovery itu juga akan jauh lebih panjang gitu. Apalagi biasanya RTO ini atau waktu recovery ini biasanya sempit karena dikejar sama SLA, Service Level Agreement. Jadi, dari dinyatakan insiden sampai layanan nyala, misalkan contoh 3 jam gitu. Nah, berarti kan selama 3 jam sejak dinyatakan bahwa insiden ini terjadi, itu harus sudah bisa nyala gitu. Kalau memang melewati, berarti dia menyalahi dari RTO yang ditetapkan. Gitu. Nah, ini terkait dengan DRC tadi. Jadi DRC ini, skema DC dan DRC ini ada berbagai jenis gitu ya. Ada 3 jenis. Kalau yang didefinisikan di sini ada hot backup site, warm backup site, dan cold backup site. Ini jangan mentang-mentang istilahnya hot, warm, dan cold itu kayak berarti kalau hot backup tuh perangkatnya panas, kalau cold berarti perangkatnya dingin, nggak kayak gitu sih gitu. Nah, apa sih yang dimaksud gitu ya? Nah, kalau hot backup site itu berarti dia DRC yang berfungsi langsung setelah eh, administrator memutuskan bahwa DC ini compromise atau terjadi masalah gitu ya. Nah, dia untuk mekanisme RPO-nya itu harus seminimal mungkin sehingga nanti untuk RTO yang dijalankan juga bisa lebih panjang. Gitu. Jadi itu kalau hot backup seperti itu. Jadi begitu ini DC mati langsung pindah ke plan 1. Nah, itu hot backup setnya di situ. Gitu. Nah, apa bedanya dengan yang warm? Warm kan kalau hot kan panas ya. Kalau warm berarti hangat gitu ya. Nah, ya sebenarnya secara fungsi sih warm backup set itu sama. Tapi dia skemanya itu bisa lebih fleksibel. Misalkan kalau tadi kan langsung pindah gitu ya. Kalau yang ini tuh bisa dia fleksibel menyesuaikan dengan RPO yang diperlukan gitu. Kalau misalkan RPO-nya hanya berapa jam data gitu ya, ya udah berarti dia menyesuaikan dengan itu aja, tidak perlu harus yang begitu insiden langsung digeser, yang tidak perlu gitu. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu cold backup site. Jadi ya dia lebih secara prioritas mungkin terakhir ya, dia data yang masuk ke situ mungkin ya nggak sesering kalau yang hot atau warm. Kalau yang tadi kan mungkin bisa jadi RPO-nya rendah ya, 1 jam data berarti dia tiap backup dari DC ke DRC sejam, kirim data sejam, kirim data sejam. Nah, kalau yang cold ini dia nggak harus serutin itu, mungkin berkala aja, replikasinya bisa hitungan jam bisa atau hari bisa gitu, lebih fleksibel. Nah, ini menarik ya. Ini tentang namanya cloud data center. Nah, cloud computing lah kalau yang awal-awal muncul itu ya. Nah, cloud computing ini apa? Pengertiannya adalah cloud computing ini suatu model data center atau komputasi yang memang aksesnya ini ubiquitous tuh istilahnya. Ini istilahnya fancy banget ya. Saya kurang begitu paham nih ubiquitous itu apa. Jadi, tapi yang pasti dia lebih fleksibel, kemudian nyaman, terus memang permintaannya itu bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Jaringannya seperti apa, servernya seperti apa yang dibutuhkan bisa jadi tidak semua layanan yang ada dalam suatu server on premises atau yang langsung ada di lokasi itu dia butuhkan semua gitu. Kayak gitu. Nah, dia model-modelnya juga macam-macam gitu ya, karakteristiknya, layanannya, penerapannya, implementasinya macam-macam. Pindah kayak. Oh iya. Oke, cloud computing ini memiliki beberapa karakteristik. Di sini ada 5, tergantung dengan kebutuhan konsumen mungkin ya. Yang pertama yaitu ada on-demand services, dia sesuai dengan permintaan. Berarti nanti si customer ini dia bisa ngatur lah ibaratnya. Oh, saya butuhnya penyimpanannya seperti apa, speknya seperti apa, terus nanti penggunaannya untuk apa saja. Nah, itu secara otomatis
tanpa harus ada lagi interaksi manusia. Biasanya di situ sudah otomatis gitu. Tinggal kita setting kita kira-kira kebutuhannya untuk apa saja, nanti langsung tersedia begitu saja. Nah, kemudian ada yang karakteristik kedua yaitu network aksesnya ini besar ya, luas sekali, broad gitu ya, luas, lebar. Dia untuk berarti apa? Kemampuan cloud ini secara karakteristik itu bisa menggunakan platform atau device apapun. Bisa ya komputer udah jelas ya. Laptop, PC itu pasti bisa, tapi bisa juga mungkin sekarang sudah musimnya mobile computing, mungkin dari HP bisa, tablet bisa, ya seperti itu. Kemudian dia karakteristiknya adalah resource pooling. Jadi si resource atau sumber daya dari penyedia ini memang dikumpulkan dalam suatu sarana untuk ngasih services atau layanan-layanan ke customer, dan bisa jadi banyak customernya gitu ya. Tergantung dari layanan yang dipilih, bisa private, bisa public, tapi biasanya umumnya ini public, jadi dia resource-nya dikumpulin jadi satu kesatuan, baru nanti dibagi kayak motong kue gitu ya, dibagi-bagi ini buat siapa gitu. Kemudian ini ada istilahnya rapid elasticity, jadi fleksibel lah ya gitu ya, ya bisa suatu waktu disediain, bisa suatu waktu juga ya berhenti sudah gitu. Ini apa namanya, kok buat customer ini sangat fleksibel ya, harusnya cloud computing itu ya udah kalau dia lagi mau make ada, kalau nggak mau make mati ya udah selesai gitu. Dan dia measured atau terukur ya, jadi dia udah automatically, udah nggak harus lagi di setting apa-apa, sudah bisa untuk mengendalikan terus juga optimalisasi dari resource yang ada gitu ya. Jadi dia dari storage-nya, dari bandwidth-nya, dari apa kredensialnya usernya juga itu sudah terukur gitu. Nah, secara jenis layanan, nah dia ada tiga, ada software as a service, eh, ada platform as a service, dan ada infrastructure as a service. Nah, kalau software ini apa? Ya berarti dia yang diberikan layanannya kepada konsumen atau customer itu ya hanya di level softwarenya saja. Jadi dia untuk apa namanya level-level di bawahnya, kayak infrastrukturnya kayak gimana, jaringannya kayak gimana, spek servernya kayak gimana, itu sudah tidak dipedulikan lagi oleh customer, itu udah jadi urusan dari vendor, urusan dari penyedia layanan. Nah, kalau platform dia apa ya? Beberapa user diberikan keleluasaan untuk menentukan eh, level platform yang dipakai itu seperti apa, itu diaturnya oleh user. Sedangkan untuk basic needs-nya kayak infrastruktur jaringannya, kemudian utilitas-utilitas lainnya itu disediakan oleh vendor. Sedangkan kalau infrastructure as a service dia lebih luas lagi. Berarti dia untuk dari sisi storage, kemudian dari network dan lain-lainnya, dia OS-nya, sistem operasinya seperti apa, aplikasi seperti apa, itu diserahkan kepada user gitu ya, kepada customer. Nah, sisanya itu baru dihandle oleh eh, providernya, penyedia layanan data centernya. Nah, ini secara implementasi juga untuk cloud computing ini punya 4 model implementasi atau penerapan. Nah, itu tadi sempat saya singgung ya. Yang pertama yaitu private cloud. Nah, ini dari namanya juga private. Berarti secara infrastruktur dia memang eksklusif disediakan hanya untuk satu customer saja, gitu ya. Nah, bisa meskipun sebenarnya satu customer juga satu apa ya, perusahaan lah gitu ya. Atau di sini apa nih istilahnya? Satu organisasi itu mungkin usernya banyak gitu ya, ada di departemen apa, ada divisi apa, tapi secara penggunaan keseluruhan dia tetap dedicated hanya untuk satu instansi atau satu organisasi saja. Seperti ini untuk yang private cloud, dan ini layanannya juga bisa on premises, disediakan langsung gitu ya, di deploy di sarananya punyanya user, atau off premises. Jadi ya udah, ini perangkat punya, sediakan punya bapak tapi di handle-nya sama penyedia, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu community cloud. Nah, kalau community cloud ini
Dia sebenarnya kalau private enggak, karena bisa jadi dia multi purposes, banyak usernya, banyak organisasinya. Tapi biasanya secara fungsi, secara penggunaan itu dia spesifik untuk apa namanya ya, grup-grup tertentu lah gitu. Kalau misalkan kalau ini khusus untuk misalkan eh, instansi dalam lingkup edukasi atau non-profit. Nah, biasanya nanti dia dijoinkan dalam layanan namanya community cloud. Jadi, oh ini nih perusahaan-perusahaan nirlaba gitu ya, non-profit, kemudian biasanya edukasi, kampus-kampus, itu dia masuk ke community yang non-profit misalnya. Layanannya juga layanan cloudnya non-profit. Nah, dia berarti masuk kategori itu namanya community cloud. Jadi, secara instansinya banyak yang pakai tapi dia ada labelnya sama gitu ya, apa bidangnya sama gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu public cloud. Nah, ini udah lebih umum lagi ya. Jadi public cloud itu ya udah, jadi sarananya dikumpulin ya, resource pooling digabung, tapi nanti pembagiannya juga ya sesuai dengan gimana ordernya user aja gitu. Bisa jadi kita gitu ya ada server kita dalam satu rak atau dalam satu apa namanya ruangan, itu ya bisa jadi nyampur dengan pelanggan-pelanggan yang lainnya, itu public cloud gitu ya. Nah, ini ada juga ini kategori apa namanya implementasi modelnya tuh yang keempat, yaitu hybrid cloud. Dia ini yang namanya juga hybrid ya, berarti eh, bisa jadi dia secara infrastruktur itu komposisinya beda-beda gitu ya, macam-macam instansinya mungkin beda-beda, tapi dia secara standar atau secara ownership punya porsi masing-masingnya. Jadi oh ini bagian apanya. Tapi ini tidak umum digunakan ya kalau hybrid cloud ini. Biasanya yang paling umum ini hanya yang private, community, dan public. Kalau yang hybrid ini jarang gitu ya implementasinya di luaran seperti itu. Nah, ini untuk bagan terkait dengan apa sih perbedaan tadi ya, kayak software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, sama on premises atau private tadi. Jadi ini ada bisa dilihat warnanya ya, kalau mana sih lingkup yang menjadi bagiannya customer, mana yang lingkup yang diurus sama vendor gitu. Nah, kita bisa lihat kalau yang di sebelah kanan ya, kalau software as a service itu semua layer yang ada di situ, ada aplikasi, data, runtime, dan segala macamnya sampai networking, itu diurus oleh vendor. Jadi ibaratnya ya udah, customer tuh terima jadi aja gitu. Kayak gitu. Nah, kalau platform as a service apa? Nah, kalau dia ada keleluasaan bagi customer untuk mengatur layer dari data dan aplikasi yang akan ditempatkan di situ. Tapi sisanya, mulai sistem operasi, mekanisme apa namanya, runtime-nya, storage dan lain-lain itu disediakan oleh vendor. Jadi apa namanya, ada keleluasaan untuk mengatur tertentu, tapi tidak sepenuhnya juga ya, sebagian kecil saja. Kemudian juga ada infrastructure as a service, ini lebih luas lagi. Dia ada beberapa layer dari aplikasi sampai sistem operasi masih bisa ditentukan oleh user. Tapi kalau dia yang sifatnya basic needs-nya kayak skema virtualisasinya gimana, servernya, networknya, storage-nya itu ditentukan oleh vendor gitu sebagai yang punya perangkat hardware-nya. Nah, adapun untuk private atau on premises itu full dari hardware itu tuh ya udah, itu punyanya users, punyanya customer, ya vendor itu hanya sebagai ini aja, ketempuhan tempat lah yang dititipin itu ya, layanannya ya nanti istilahnya itu namanya colocation lah gitu ya, dititipkan di situ untuk dilakukan, diberikan unsur-unsur penunjang seperti daya listrik yang stabil, cooling system memadai, dan lain sebagainya. Nah, demikian ini materi untuk apa namanya data center ya gitu. Memang agak panjang, jadi apa namanya untuk bahasan data center ini juga tidak terlalu apa namanya spesifik ya, lebih general, tapi generalnya juga lama gitu ya, panjang sekali. Sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada siapa nih? Ada yang datang lah ya. Oh, ini ada Mbak Margareta ya, baru join juga. Ini sambil kerja atau lagi santai?
Lagi santai, Pak. Baru pulang kerja. Oh, baru pulang kerja. Tadi baru join juga berarti ya? Iya, Pak. Belum lama. Ya. Nggak apa-apa. Tapi bisa ya mengikuti ya sejauh ini ya. Bisa, Pak. Ya, nanti kalau ya sama-sama buat Mas Alfadi juga sama Mbak Margareta. Jadi kalau di beberapa part ada yang tidak begitu nangkap, nanti mungkin bisa lihat rekamannya. Nanti saya kasih linknya ya di laman e-learning. Oke, Oke, kalau memang Pak. tidak ada, oh iya baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bahasan tentang eh, virtualisasi ya sebentar. Ya. Oh, saya sambil ini ya, saya update dulu presensi. Nah, tadi karena waktu yang apa namanya, waktu yang tadi itu masih kosong, nanti saya update dulu. Berarti khusus untuk Mas Alfa Adi dan untuk Mbak Margareta ya saya tuliskan hadir gitu. Sebentar. Oke, Mbak Margareta ini hadir, Mas Alfa Adi hadir. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang virtualisasi server. Saya share terlebih dahulu. Nah, oke, terkait tentang virtualisasi tadi kita sudah membahas tentang data center. Sekarang kita lebih spesifik lagi terkait dengan virtualisasi server. Apa itu virtualisasi? Jadi virtualisasi ini secara konsep itu adalah sebuah teknologi yang bisa membuat bentuk tidak real ya atau virtual dari sebuah physical resources atau sumber daya fisik. Nah, ini juga apa namanya? Sebetulnya secara apa namanya? Secara implementasi teman-teman itu dalam pengerjaan tugas dalam mata kuliah administrasi server itu sudah menjalankan konsep dari virtualisasi itu dengan penggunaan aplikasi VirtualBox gitu ya. Nah, jadi apa namanya komputer atau laptop yang digunakan oleh rekan-rekan semua itu sudah menggunakan mekanisme virtualisasi karena sejatinya kan memang server ini seharusnya bentuknya fisik gitu ya, satu hardware. Tetapi dengan adanya konsep atau perkembangan teknologi yang namanya virtualisasi ini, itu memungkinkan server-server ini dibentuk secara virtual dari sebuah sumber daya fisik. Kan sumber daya fisiknya kan komputer atau laptop dari teman-teman semua. Maka dari itu, apa namanya, hardware yang teman-teman gunakan, yang rekan-rekan gunakan, itu sudah menggunakan konsep atau prinsip dari virtualisasi itu sendiri. Nah, ini kalau secara bagan ya gitu. Jadi kalau di virtualisasi itu ada level yang atau lapisan yang namanya di VM ya, virtual machine itu di komputer fisik itu ada pengaturan terkait dengan CPU, ada hard disk kapasitasnya berapa, memori atau RAM-nya berapa, network adapter pengaturannya kayak gimana gitu ya. Nah, itu dia bisa dari teknologi virtualisasi ini memungkinkan bahwa kita membuat seolah-olah kita sedang mendeploy server baru tapi menggunakan resource-resource dari induknya. Resource dari si hypervisornya. Hypervisor tuh kayak, nah kalau rekan-rekan menggunakan VirtualBox berarti kan VM-nya itu adalah si CentOS gitu ya yang teman-teman pakai. Nah, yang menjadi hypervisor atau ya apa ya ibaratnya kalau di ilmu pengetahuan alam tuh kayak inangnya lah, induknya gitu ya. Itu adalah laptopnya teman-teman gitu. Hypervisornya itu adalah ya, laptopnya teman-teman gitu. Nah, dia si hypervisor ini atau laptopnya teman-teman ini yang secara dinamis berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sumber daya yang ada di fisiknya dia itu dia alokasikan untuk VM-VM tadi. Seperti itu.
Nah, secara apa namanya arsitektur itu dia ada dua macam gitu ya. Jadi kalau dalam implementasinya di sini ada ilmuwan saintis namanya Robert Goldberg. Jadi dia membuat sebuah karya ilmiah, kalau di sini tesis tulisannya ya. Judulnya adalah Architectural Principles for Virtual Computer Systems. Jadi dalam teknologi penggunaan hypervisor itu ada dua jenis. Ada tipe 1, ada tipe 2. Nah, tipe 1 ini apa? Nah, tipe 1 ini mungkin ini istilahnya umum di tahun berapa ya? 2015 atau 2020-an. Itu istilahnya namanya bare metal. Bare metal architecture itu dia untuk implementasi dari virtualisasi ini dia nggak harus lagi pakai sistem operasi atau nggak usah lagi pakai OS, nggak usah pakai Windows, nggak usah pakai Linux. Jadi aplikasi dari si virtualisasinya langsung diinstalkan ke servernya gitu. Jadi si hardware-hardwarenya kayak memorinya, storage-nya, apa namanya grafik interface card-nya dan lain-lain untuk interface card-nya itu langsung menempel ke aplikasi si hypervisor-nya gitu. Nah, yang skemanya seperti ini itu ada berbagai macam. Nah, yang terkenal itu adalah VMware biasanya. Ini VMware ini terkenal sekali. Itu sekarang dia menggunakan jenis arsitektur virtualisasi yang tipe 1 yang bare metal, yang mana dia tanpa harus menginduk ke sistem operasi Windows atau Linux lainnya, dia sudah bisa langsung diinstalkan ke dalam servernya sebagai hypervisor. Gitu. Nah, ada juga di sini dari nama-nama lain kayak Microsoft Hyper-V, ada Citrix gitu ya, ada Sun Server dan nah ini Proxmox ini apa ya? Kalau di sistem operasi itu kalau VMware tuh kayak Windows, kalau Proxmox itu kayak Linux kayak CentOS gitu ya. Kalau VMware ini dia kan paling umum dikenal orang dan sebenarnya secara aslinya juga dia berbayar gitu ya. Nah, kalau Proxmox ini kayak Linux gitu. Jadi dia alternatif dari VMware, tapi dia itu skemanya berbayar sebenarnya ada, tapi dia juga ada untuk versi open source-nya gitu. Gratis bisa digunakan gitu. Seperti itu. Itu tadi yang tipe 2 gitu ya. Sorry, tipe 1 untuk bare metal. Nah, yang namanya arsitektur itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kelebihannya apa? Kalau untuk yang tipe 1 ini ya kelebihannya dia high performance karena apa? Karena dia punya akses langsung ke resource-resource yang ada di server itu, di hardware itu, di bare metal itu, sehingga dia udah nggak punya batasan. Kalau server itu misalkan kapasitasnya 32 giga misalkan, ya udah 32 giga itu punya dia. Justru dia nanti yang memberikan porsi-porsi untuk VM-VM yang ada di bawahnya, kayak bagi-bagi kue lah. Server ini buat minta 4 giga, yang server ini minta 8 giga. Nah, itu yang membaginya langsung sih hypervisor-nya tadi, VMware-nya atau Proxmox-nya. Dan karena yang mengelola dia langsung tentu secara security juga aman karena apa namanya tidak mengalami apa yang menjadi kerentanan dari sistem operasi baik itu Linux ataupun Windows seperti itu. Itu untuk yang kelebihan dari hypervisor tipe 1 atau yang bare metal tadi. Nah, kemudian ini ada yang kedua. Yang kedua ini adalah tipe 2 ini hosted architecture. Jadi kebalikannya, kalau tadi kan bare metal. Jadi si software virtualisasinya langsung diinstalkan ke servernya. Nah, sedangkan untuk yang tipe 2 ini dia justru bergantung dengan sistem operasi yang menjadi induknya. Jadi harus ada dulu OS-nya, entah itu Windows atau Linux atau Mac OS dan lain sebagainya. Baru nanti si hypervisor-nya, aplikasi hypervisor-nya itu bisa diinstalkan. Nah, contohnya tadi ada VMware Workstation, itu sebenarnya dulu ya, kalau sekarang kayaknya udah jarang. Ada Microsoft Virtual PC dan VirtualBox. Nah, yang teman-teman gunakan untuk pengerjaan tugas ya, tugas 1, 2, dan 3, itu menggunakan skema hypervisor tipe 2. Kenapa? Karena kan aplikasi VirtualBox ini juga memang harus jalannya di OS kan, di sistem operasinya, apakah itu Mac OS atau mungkin sesama Linux atau dia Windows, tapi yang pasti dia harus diinstalkan dulu, harus ada sistem operasi dulu di atasnya. Berbeda dengan yang bare metal tadi bisa langsung di booting ke
hypervisornya gitu. Kalau yang tipe 2 ini dia harus ada Windows-nya dulu baru nanti dia apa namanya bisa untuk diinstalkan kayak VirtualBox kan ya, kalau kita nggak ada Windows-nya VirtualBox-nya nggak bisa diinstal seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Ya, karena ini lebih mudah ya, karena tidak serumit kalau bare metal harus install dan lain-lain. Nah, yang tipe 2 ini yang hosted ini tentu secara manajemen lebih mudah gitu ya. Terus juga ini useful, sangat berguna untuk eh, lingkungan-lingkungan simulasi ya, kayak teman-teman ngulik kan gitu ya. Itu kan nggak mungkin teman-teman bare metal beli server berapa puluh juta atau ratus juta dipasangin khusus untuk buat bikin virtualisasi, kan itu buang uang lah gitu ya. Mungkin bisa tapi ya bukan peruntukannya lah gitu. Tapi kalau yang tipe 2 ini ya udah dia untuk simulasi aja lah gitu ya, pengujian dan lain-lain itu amat sangat mudah gitu seperti itu. Cuman untuk yang virtualisasi ini apa namanya ada berbagai macam pendekatan gitu ya. Untuk pendekatan-pendekatannya dia ada full, ada parsial ya kalau nggak salah. Nah kalau full ini ya udah berarti dia dalam apa namanya virtualisasi yang ada di hardware tersebut ya udah dia gunakan secara penuh apa namanya untuk resource-resource yang ada juga digunakan secara utuh gitu ya. Jadi kalau misalnya dialokasikan dia misalkan storage 80 giga, memorinya 8 giga, ya udah berarti untuk 8 giga itu kepake nggak kepake itu full dialokasikan untuk mesin ini, untuk VM ini gitu seperti itu. Beda halnya dengan nah ini bukan parsial ya, para virtualization atau kita dulu sering dengarnya half virtualization. Nah, kalau ini dia apa namanya lebih fleksibel, jadi lebih mudah juga buat diimplementasikan. Kenapa? Karena meskipun misalkan secara alokasi server ini dialokasikan 8 giga misalkan memorinya, tapi sistem operasi atau VM yang menjadi apa namanya yang menginduk ke si hardware ini atau ke si OS ini, dia tidak harus memblok semuanya gitu, tapi hanya sebagian saja gitu diisolasi gitu kayak gitu. Oke, itu tadi terkait dengan kelebihan-kelebihannya. Tentu ada ada kelebihan ya virtualisasi ini ya, efisiensi jelas. Jadi kalau dulu itu kita sama-sama tahu kalau di dunia IT itu kalau kita pengen nyediain satu layanan, ya udah servernya dedicated satu. Kalau kita pengen nambah layanan dua, ya servernya jadi dua, hardwarenya ya. Uh, Fisiknya tuh ya servernya jadi dua, jadi tiga, jadi empat dan lain sebagainya. Tapi kalau yang apa namanya adanya virtualisasi ya kita hardware cukup satu aja, tapi kita bisa bagi-bagi kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena juga secara jumlah server efisien, maka untuk ruang penyimpanan yang dibutuhkan juga jauh lebih hemat gitu ya. Terus karena perangkat fisiknya juga lebih sedikit, maka secara beban utilitas baik itu cooling system ataupun juga listrik itu pun akan lebih efisien. Seperti itu. Nah, kemudian juga karena tadi banyak hal yang efisien, secara biaya cost yang dikeluarkan untuk penyediaan layanan itu lebih rendah. Kemudian juga secara manajemen pengelolaan layanan jauh lebih simpel karena yang diurus cuma satu mesin fisik saja, meskipun di dalamnya ada banyak mesin-mesin virtual lah gitu kayak gitu. Nah, kemudian kelebihannya juga dia ada memudahkan dan mempercepat proses instalasi. Kemudian yang terakhir adalah bisa tadi yang sudah disinggung di awal itu memudahkan dalam hal pengujian dan pengembangan, termasuk teman-teman dalam hal pengerjaan tugas itu kan tidak harus beli server aslinya lah gitu. Kemudian ada juga dia caranya kelebihannya untuk mempermudah proses backup. Kemudian ya tentu kalau fleksibel sangat fleksibel gitu. Jadi teman-teman nggak harus lagi tiap satu layanan harus ada berbagai macam fisik server, tapi dia lebih fleksibel bisa diatur. Misalkan kalau hardware kan bentuknya server fisik, kalau kita mau nambah memori matikan dulu, nambah RAM-nya cantolin, nyalakan lagi. Nah kalau ini kan penggunaan virtualisasi ini dia bisa hot swap ya istilahnya. Jadi kita bisa langsung tambahkan saat itu juga
dan langsung terimplementasi gitu. Biasanya itu di hypervisor yang canggih itu bisa seperti itu. Tapi kalau di beberapa yang mungkin secara kemampuan belum sejauh itu bisa, tapi ya cukup hanya merestart saja. Jadi ketika kita sudah tambahkan kapasitasnya, kita restart kan mungkin downtime jauh lebih sedikit dibanding kalau kita matikan. Kalau fisik ya cabut dulu RAM yang lama, colok dulu RAM yang baru, memori yang baru. Pokoknya ya cukup di restart sebentar itu dia sudah terimplementasi dengan sendirinya. Nah, dari semua macam kelebihan, kita juga pasti ada kekurangan. Kekurangannya apa? Nah, karena tadi kita sama-sama tahu kalau virtualisasi itu mengandalkan satu host fisik, ya. Nah, ya kendalanya apa kalau misalkan host fisiknya mati, power loss ataupun dan lain sebagainya, ya udah semua yang ada di dalamnya juga ikut loss. Baik itu network loss, power loss, ya ketika misalkan dia ada kendala dari server fisiknya ya sudah selesai. Semua yang ada di dalam-dalamnya itu juga ikut mati. Kemudian yang kedua, ya karena kita gabungkan ibaratnya resource pooling tadi ya, jadi semua resource itu kita kumpulkan di satu tempat, jadinya server yang physically menopang si VM ini atau virtualisasi ini juga ya harus tinggi, CPU harus tinggi, memori harus tinggi, disk harus besar, gitu seperti itu. Nah ini ada apa nih? Oh mekanisme migrasi ya server fisik ke mesin virtual. Ini ada beberapa tips and trick mungkin ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan. Kalau seumpama misalkan, oh teman-teman tuh di tempat kerjanya atau di tempat teman-teman ada project dan lain-lain itu bentuknya masih pada fisik nih gitu ya, kayak web server satu, database satu. Ah, boleh nih kayaknya kita migrasiin ke virtual. Nah itu ada beberapa hal atau step by step tips and trick yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama yaitu kita evaluasi dulu secara workloadnya seperti apa server ini gitu yang udah ada ini gitu ya. Misalnya oh memorinya dan lain sebagainya, lalu lintas datanya seperti apa, terus data yang masuk tuh berapa gitu. Untuk nanti kita juga bisa menilai apakah sebenarnya si server ini tuh layak untuk divirtualisasikan. Baru nanti setelah itu kita tentukan mekanisme arsitekturnya, bentuknya seperti apa, apakah tadi apa tipe satu atau tipe 2 gitu ya. Terus software dan hardware-nya juga harus sesuai. Nanti habis itu kalau sudah semuanya terpenuhi, baru kita perlahan pindahkan. Bisa pakai software atau manual bebas itu mah teknis ya. Baru nanti habis itu kita lakukan monitor apakah layanan-layanan yang berjalan pasca migrasi dari fisik ke virtual ini lancar atau tidak gitu. Jadi kalau sudah dinilai, oh dalam kurun waktu tertentu tidak ada kendala, berarti proses migrasi dinyatakan lancar. Seperti itu. Nah ini udah sering tadi kita singgung ya untuk manfaat dari virtualisasi ya tadi untuk pengujian, terus juga untuk upgrade server, kemudian juga untuk menggunakan resource secara efisien dan mengurangi apa namanya redundant ya. Jadi harus redundant tanpa beli lagi hardware baru lah gitu ya. Bisa melakukan redundant. Nah, ini sebenarnya ada step by step terkait dengan cara cloning VM ya. Tapi di sini di tutorial yang disediakan dari kampus itu masih menggunakan aplikasi VMware Workstation yang memang sekarang udah jarang ada. Karena kan teman-teman juga sekarang sudah menggunakan VirtualBox ya. Jadi memang step by step berbeda. Tetapi secara konsep ya ini untuk kayak cloning sebenarnya teman-teman mungkin sudah implementasi sekarang ketika pengerjaan tugas untuk memudahkan supaya tidak install ulang dari awal, teman-teman bisa lakukan cloning. Itu bisa dilihat fiturnya ada di menu di VirtualBox-nya masing-masing. Ini dia step by stepnya memang lebih teknis ke aplikasi yang tadi ya, VMware Workstation. Tapi karena kita menggunakannya VirtualBox, jadi ini tidak applicable untuk teman-teman sebetulnya. Gitu. Seperti itu. Ini nanti prosesnya selesai. Ya, seperti itu untuk apa namanya penyampaian materi di malam hari ini terkait dengan data center dan juga virtualisasi server.
Nah, dari hal-hal ini apakah dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terkait dua hal tadi atau boleh juga menanyakan terkait dengan tugas-tugas ya untuk baik itu tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kalau teman-teman sekiranya ada kendala yang ditemui silahkan bisa dikonsultasikan saja gitu ke tutor. Jangan sampai ada kendala tapi baru disampaikannya Hamin satu gitu ya, Hamin satu sebelum tugas itu tuh, itu nggak banget lah gitu. Seperti itu mungkin. Maka ada yang mau ditanyakan, silahkan Mas Alfadi atau Mbak Margareta ada yang mau ditanyakan? Belum terpikir, Pak. Belum terpikir, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak Margareta untuk pengerjaan tugas aman, tugas 1, tugas 2, tugas 3 aman. Yang tugas 2 masih coba-coba, Pak. Masih Oke. latihan. Oke, oke, nggak apa-apa. Tapi ini masih ada waktu ya sampai hari Senin depan buat tugas 2 ataupun tugas 3. Jadi silakan manfaatkan waktu untuk trial dan error ya. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu lama karena kan Mbak Margareta baru di tugas 2 nih. Berarti kan setelah tugas 2 selesai nanti disubmit langsung bisa lanjut ke tugas 3. Kalau misalkan ada kendala silakan Mbak Margareta nanti bisa konsultasikan di e-learning ya apa di fitur chatnya. Jadi jangan diam-diam aja khawatirnya ada kendala tahu-tahu baru ngomong Amin satu jangan kayak gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya sama-sama. Mas Alfadi monitor nggak nih dengan apa lagi nyimak nggak ya? Ya aman Pak, Lagi- nyimak Pak. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan nggak Mas Alfadi? Bro, saat ini sih belum ada sih Pak, saya Pak. Penting kita nyimak materi dulu aja Pak. Oke, belum ada. Atau mungkin bisa sharing kehidupan katanya untuk pekerjaan bersinggungan dengan data center nih. Mungkin bisa di-sharing ke kita gitu ke Mbak Margareta Kita sama ke saya atau mungkin itu nanti sih yang Pak, apa? dengar Saya gitu. cuman apa data kantor cuman ikut satu 4U lah di data center gitu aja sih Pak. Cuma ikut Oh, taruh perangkat aja di data center Pak. Pak. Cuma oh berlangganan oke. aja lah. Berarti kantor itu punya kantor dia nitip co-location gitu ya. Ya ya betul ya kolonya ada 4U lah di data center. Oke, oke, oke. Berarti ya lumayan adalah kegiatan ke data center ya. Iya ada sih Pak, iya itu cuman itu aja sih Pak. Cuman taruh perangkat aja sih di data center, collocation aja sih, cuman setengah rak lah, setengah rak Ya, yang ya, lemah ya. gitu. Oke, oke, oke. Sih, paham, paham sih. Ya, tapi mungkin pernah ada kendala nggak Mas mungkin yang bisa di-sharing misalkan oh pernah nih satu waktu nggak bisa Oh yang waktu diakses itu aja Kak. sih Pak, waktu kejadian downtime massal aja sih Pak waktu itu Pak, kita kan naruhnya di cyber ya, cyber 1. Waktu itu yang ada kejadian massal waktu 2023 atau 2024 yang mati semua itu loh Pak, yang kebakaran. Itu aja Oh, sih. cyber Jakarta ya ini ya. Iya iya betul Pak. Oh iya saya dengar itu karena temen lumayan sharingnya ya keluh kesahnya. Ya itu aja sih kalau di cyber. Kejadian tahun berapa dulu itu aja sih Pak yang parah sih, yang hampir 1,5 hari sih Pak. Mati total kan di Hmm. Indonesia itu. Ya. Oh, dan lumayan banyak juga ya kan di situ ya yang pakai ya. Iya banyak Pak, betul Bukan banyak. lumayan lagi malah banyak banget ya. Iya hampir semua sih kalau perusahaan itunya layar bannya semua di situ rata-rata. Iya, saya tahu kalau iya Cyber 1 tuh kan yang jalannya yang agak kecil itu ya masuk gitu ya. Iya Kuningan situ Pak. Kuningan iya saya paham. Karena dia kan Cyber tuh kan ada Cyber 1, ada Cyber 2, Ya saya berdua di Kuningan juga sih tapi yang Kuningan di juga lebih gede uh, dia. iya itu sih lebih ke sewa gedung sih. Kalau saya bersatu baru data center kebanyakan Pak. Benar. Iya saya dengar sih itu yang ya 2 tahun kemarin itu ya kalau nggak salah ya. Iya betul tahun kemarin betul Pak. Oh, iya. Oh ternyata ini salah satu terdampak ya Mas. Iya perusahaan kita kena sih kalau kan banyak klien. Masalah klien-klien kita kan juga
di seluruh Indonesia sih gitu Pak. Iya, Jadi iya. nggak bisa akses semua aja ke HO, kasihan waktu itu. Iya, iya. Ini pasti emang ini banget sih, pasti itu banyak ya orang yang jadi tenannya aja ada berapa gitu. Dan Iya, dari setiap yang pakai pasti usernya juga banyak itu pada teriak semua itu pasti. iya track semua yang di set kan nggak bisa akses ke HO kan, kasihan setengah hari. Iya, 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 iya. Oke, oke. Siap, siap. Makasih nih, menarik nih buat didengar nih pengalamannya. Iya sih Pak, itu untuk data center Oke. itu aja sih paling kita punya kendala di situ sih. Kalau sisanya sih ya sekarang sih ya kalau sekarang lebih baik kan, jadi dia running terus ya, alhamdulillah udah aman aja sih Pak. Oke, oke. Siap, siap. Oke, gitu. Oke, makasih banyak nih Mas buat sharingnya nih, kita jadi oh ternyata ada ya yang kegangguan seperti itu yang tadi dijelaskan kan, ada nih kaitan gangguan dan ternyata ada yang mengalami malah. Iya sih, iya Pak, emang ada sih Pak, beberapa pasti ada sih Pak kayak gitu. Ya, Karena oke, siap. kita kalau taruh di data center kita sendiri kan juga tidak meyakinkan, ternyata di data center yang lebih besar juga ternyata sama sih, tapi memang kendalanya waktu itu kebakaran sih, emang fatal juga sih, nggak bisa ditoleransi juga sih Pak, udah Pak. Iya, Kalau iya, gitu. iya, jelas lah itu jelas. Iya udah nggak bisa lagi sih Pak. Daripada di data center sendiri, yang di kantor malah takutnya malah jeglek aja penyakitnya. Atau UPS nggak kuat. Iya. Masang apa alat satu aja udah jeglek terus. Iya takutnya malah nggak. Iya, 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 siap, siap. Oke, oke Mas, makasih banyak nih Mas sudah sharing. Apa sama-sama Pak. Oke. Nah, kalau memang tidak ada lagi, nah di sini saya paling mengingatkan ya tadi kembali terkait dengan pengerjaan tugas, mau itu tugas 1, 2, dan 3, itu deadline-nya di hari Senin minggu depan, silahkan untuk dimanfaatkan ya tanggal 1 Desember. Dan waktunya juga kemarin udah panjang, jadi harapan saya minimal aja untuk 2 orang nih yang sekarang hadir, dan umumnya untuk teman-teman lain yang mungkin setelah ini nanti menyaksikan, mohon agar tugasnya bisa apa namanya disiapkan lah gitu ya seproper mungkin, sebaik mungkin dan sejelas mungkin. Nah, kendalanya di mana, kalau memang nanti dalam pengerjaan ada kendala silakan disampaikan. Jangan diam-diam aja gitu ya, seperti itu. Eh, karena memang nilai tugas ini khusus untuk mata kuliah berpraktik ya, khusus salah satunya yang administrasi server ini, itu syarat kelulusan mata kuliahnya itu nilainya C. Dan itu unsur penilaiannya ada dari UAS ya, UAS itu 50%, kemudian 50% sisanya dari 3 tugas itu ya, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 dikombinasikan, diambil rata-ratanya, nanti diambil setengah 50%-nya untuk masuk ke menjadi penambah nilai mata kuliah gitu, seperti itu. Jadi kalau ada satu saja em, tugas yang tidak dikerjakan atau ada dikerjakan tapi tidak memenuhi unsur penilaian maka dan dinilainya 0 gitu ya, itu mata kuliahnya otomatis nilainya E. Jadi sayang banget kalau harus ngulang gitu ya untuk mata kuliah ini. Manfaatkan dengan baik waktu perpanjangan waktu dari prodi kemarin, padahal di tugas 1 sempat dikunci ya di tanggal berapa, tapi ternyata serentak dibuka semua sampai tanggal 1. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan semua juga bisa memanfaatkan kesempatan perpanjangan waktu ini dengan baik dan tidak mepet gitu ya. Seperti itu. Nah, dengan berakhirnya Tuweb 4 malam hari ini, maka ya berakhir pula untuk sesi pertemuan langsung ya, pertemuan sinkron tutorial webinar di mata kuliah STSI 4302 Administrasi Server di kelas 68 ini. Nah, saya ucapkan terima kasih khususnya pada yang malam hari ini hadir, dan juga untuk yang mungkin di beberapa pertemuan sebelumnya juga hadir ya di Tuweb 2, 3, dan 4, atas partisipasi aktifnya dalam pengerjaan tugas dan juga untuk pelaksanaan tutorial webinar. Nah, mudah-mudahan apa ilmu-ilmu yang diperoleh dalam mata kuliah kali ini bisa bermanfaat di kemudian hari di apa namanya kehidupan profesionalnya teman-teman semua. Nah, jangan lupa juga apa nanti diisi kalau nggak salah di pertemuan
berapa ya, yang tugas 3 apa yang mana itu ada angket untuk tutor, itu silahkan diisikan sesuai dengan yang dirasakan oleh teman-teman gitu ya, seperti apa, dan juga feedback untuk kampus dan juga untuk tutor seperti apa. Nah, saya juga mungkin dalam kesempatan ini juga memohon maaf apabila selama kita semua dengan saya dengan rekan-rekan berinteraksi ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya kita juga bisa berjumpa lagi gitu ya. Meskipun kesempatannya, peluangnya kecil ya karena mahasiswanya banyak, tutornya banyak, kelasnya banyak. Jadi ya peluang untuk ketemu lagi mungkin kecil gitu ya. Jadi makanya saya memohon maaf di sini dan mudah-mudahan sih apa namanya, apa yang kita sama-sama pelajari di sini kita bisa sama-sama petik hikmahnya, kita ambil ilmunya dan bisa untuk menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Baik, kalau memang tidak ada lagi, saya izin untuk Kami Pak, tutup. saya juga izin. Terima Oh kasih ya, banyak juga Pak, udah dibimbing selama sesi tuton kali ini. Kepada Bapak makasih banyak juga. Saya juga udah isi hak angketnya juga. Terima kasih banyak Pak ya atas pembelajarannya ya. selama ini. Siap. Makasih banyak. Saya juga makasih banyak Mas Alfadi, Mbak Margareta, dan teman-teman yang lain atas kerjasamanya selama beberapa minggu ini ya, 8 minggu berarti. eh ya mudah-mudahan itu tadi ya nggak ada hal yang ini, dan kalau memang bermanfaat ya puji syukur, alhamdulillah, terima kasih. Maka dari itu untuk sesi web terakhir ya kali ini saya izin untuk tutup pada malam hari ini. Bagi yang sudah di rumah mungkin silakan selamat istirahat. Kalau yang masih harus berkegiatan semoga dilancarkan dalam kegiatannya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Terima wabarakatuh. Makasih kasih. banyak Pak. Makasih banyak Pak. Sampai ketemu Ya, lagi Pak. selamat Makasih malam. Terima banyak ya, kasih. Pak. Ya, Sehat, sehat, makasih sehat. semuanya Maaf ya. kalau ada salah ya, Pak ya, sepanjang Ya, tutorial ini. sama-sama. Mohon maaf juga. Terima kasih. Makasih banyak Pak. Ya, sehat-sehat Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Amin. Semuanya juga sehat-sehat, Ya, lancar-lancar sehat-sehat ya, kegiatannya. Pak. Ya, Izin terima live ya, kasih. Pak. Terima Izin, kasih. Pak. Makasih Pak.